Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dan kita memasuki tahun yang baru. Izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru. Kita sambut tahun baru dengan iman yang optimis, pengharapan yang tak pernah pudar, dan terus bersukacita dalam kasih-Nya. Baik, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan akan kita bahas hari ini bersama-sama. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Kesempatan kami juga kembali menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan resapi, kami akan simpan di dalam hati kami yang baik, dan kami terus akan bertekun di dalamnya sehingga membuahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk saat ini, hari yang saya diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya digerakkan untuk berbagi tentang tekun dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, seringkali banyak di antara kita merasa kita bosan menghadapi sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau rasanya sudah sampai kepada situasi kondisi yang serba tertutup, maju kena mundur kena, atau kemudian kita merasa gagal, kita merasa kecil hati, kita merasa putus asa, dan kita akhirnya meninggalkan segala sesuatunya itu. Sebetulnya hal ini terjadi karena apa? Karena kita hanya kurang tekun saja. Kita gampang merasa bosan, kita gampang merasa kecil hati, kita gampang merasa putus asa, sehingga kita gampang seolah-olah kita sudah give up atau menyerah. Padahal sebetulnya Allah juga memberikan roh ketekunan kepada kita, karena segala sesuatu itu harus kita jalankan, kita kerjakan, kita hadapi dengan ketekunan. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca adalah firman yang telah ditabur kepada kita, baik melalui kita membaca firman atau mendengar dari firman ditaburkan oleh seseorang, ataupun Roh Kudus yang memberikan secara supranatural tentang firman itu kepada kita, bahkan memberikan pewahyuan, pengertian yang benar akan firman. Bagaimana firman itu akan menghasilkan buah, dan buahnya adalah buah yang baik. Ternyata nomor satu adalah tanah hati kita. Bagaimana tanah hati kita baik atau tidak? Tanah hati kita keras, berbatu-batukah, banyak ditumbuhi rumput jeramikah? Atau tanah hati kita permukaannya tipis? Atau inilah yang diharapkan, tanah hati kita adalah tanah hati yang gembur. Dan tanah hati yang gembur itu berarti ada tanah hati kita betul-betul clear, bersih, tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kebimbangan, oleh ketidaksukaan, oleh keputusasaan, oleh kekecewaan, oleh kelemahan yang lain. Sehingga ketika benih firman itu ditabur, karena ditabur di tanah hati yang baik, maka apa yang dikatakan firman ini mengeluarkan buah. Tapi masih ada hal kedua, bagaimana buah itu betul-betul dihasilkan dalam hidup kita, yaitu dalam ketekunan. Nah, di sini firman terrealisasi, firman menjadi realita, firman terjadi bagi hidup kita secara pribadi atau kepada orang lain yang kita beritakan tentang firman, atau melalui doa-doa kita. Bagaimana bisa menjadi realita atau menjadi kenyataan?
adalah karena ketekunan. Kalau kita tidak tekun dalam firman, dalam arti seperti apa? Tekun untuk mempercayainya, tekun untuk menerimanya dengan hati yang tulus, tekun untuk berpegang teguh kepada firman-Nya, kepada janjinya, tekun untuk beriman kepada firman-Nya, dan kemudian firman itu kita lakukan dalam hidup kita, maka akan menghasilkan buah, dan itulah dinamakan tekun di dalam firman Tuhan. Seberapa jauhnya kita tekun kepada firman, atau firman yang kita dengar hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pada saat kita mendengar firman, memang kita mengangguk-anggukkan kepala, sepertinya kita tanda setuju. Tapi sesudah firman itu lewat, maka mulai kebimbangan merasuki pikiran hati kita, atau bahkan mungkin mulai hilang firman itu dari hati kita, karena kita biarkan benih firman itu dimakan oleh burung-burung, dikorupsi oleh setan dan iblis, atau diputar balikan pengertian oleh setan dan iblis. Akibatnya apa? Akibatnya firman itu seperti tidak terjadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi meragukan akan firman itu. Kita menjadi kecewa, kita menjadi sangsi akan kebenaran firman. Firman-Nya tidak berbuah atau tidak terjadi dalam hidup kita karena kita kurang tekun dalam hal menanggapi firman. Kita kurang menyimpan di hati yang bersih, di hati yang baik. Tanah hati kita berbatu-batu, tanah hati kita tipis, tanah hati kita ditumbuhi begitu banyak ilalang, tanah hati kita belum sempat menerima firman, kita biarkan firman itu dimakan oleh burung-burung, diselewengkan oleh setan dan iblis. Kita biarkan itu semuanya. Akibatnya firman seperti hanya sebuah janji, tapi tidak tergenapi. Bahkan kadang-kadang kita hati dan pikirannya lebih cenderung untuk berpegang teguh kadang-kadang tentang nasihat orang, yang barangkali nasihat orang itu tidak pure, tidak murni berasal dari firman, berasal dari kepercayaan leluhur, berasal dari kepercayaan dunia, berasal dari dongeng, berasal dari filsafat, kebiasaan dan sebagainya. Tapi seringkali umat Allah justru memberikan hatinya untuk pegang teguh hal itu sampai dijadikan prinsip hidupnya. Mengapa kita tidak mengizinkan untuk firman itu menjadi prinsip hidup kita, sehingga kita tekun di dalamnya dan akhirnya akan menghasilkan buah. Apa diajarkan firman Allah? Ya dan amin. Tidak pernah digagalkan oleh Tuhan, tidak pernah dibatalkannya, karena firman Tuhan adalah kepastian untuk kita. Puji Tuhan, kita akan berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.